Pak Andre Agusta. Waktunya 40 menit, Pak Andre. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu sudah tepat untuk Pak Andre, saya persilakan. Ya Pak, makasih Pak Suryo sama rekan-rekan peserta webinar. Dan terima kasih Bu Anggi sudah dijelaskan tadi EPC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Andre Agusta. Saya mewakili PT Krakatau Engineering. Jadi PT Krakatau Engineering adalah anak perusahaan dari PT Krakatau Steel yang kita kenal sebagai BUMN penghasil produk baja. Jadi produk baja berupa HRC, kemudian plat, profil, rebar, besi beton. Saya ucapkan terima kasih tadi Bu Anggi udah banyak bercerita tentang EPC ya. Jadi memang EPC ini yang sering kita lakukan adalah EPC tangki ya. Memang ada beberapa yang EPC yang tadi dijelaskan Bu Anggi, ada yang engineering-nya by others, kemudian kita mendetailkan basic-nya by others, kita mendetailkan detail desain, sampai dengan commissioning kita lakukan. Tadi definisi proyek EPC sudah dijelaskan sebagian besar oleh Bu Anggi ya. Jadi memang EPC ini kalau saya bilang itu ada faktor dari owner, kemudian penyedia teknologi, dan faktor EPC kontraktor itu sendiri. Yang dimana ini owner saya sebut juga di owner ini ada nanti investor pembiayaan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggi. Jadi EPC ini sama-sama bikin sampel, karena saya praktisi ya, saya bicara contoh kontrak aja, sama-sama membuat suatu power plant. Kalau power plant sudah ada angka bakuannya ya, 1 megawatt itu senilai dengan 1,5 juta US dollar biaya investasi, biaya untuk construction-nya itu sudah jadi bakuan. Jadi kalau kita mau membangun 600 megawatt atau tadi yang PLTA 2 kali megawatt, itu biaya construction-nya tinggal dikalikan 1,5 juta US dollar, itulah biaya untuk membangun suatu pabrik itu. Tapi kadang-kala ada suatu EPC yang tidak bisa dikalikan unit rate seperti yang power plant tadi. Karena power plant itu nilai jual ke PLN-nya udah ada, jadi sudah dipatok. Apabila kita lebih dari 1,5 juta US dollar, ya itu rugi investor untuk mendeliver proyek EPC dari EFS-nya aja, mungkin udah nggak menarik. Karena kita sudah ada harga rate jualnya dari PLN berapa. Kemudian untuk saya kasih contoh lagi untuk raw material handling, ini proyek conveying yang biasanya digunakan oleh kontrak owner pelaku batubara seperti Bukit Asam, Adaro, itu membangun suatu raw material handling itu. Saya bicara lokasi sama pembiayaan proyek ini ya. Jadi tergantung teknologinya. Jadi kalau teknologi menggunakan konveyor itu tergantung dari kapasitas sama jarak tempuh yang di jumlah panjang konveyor yang akan digunakan. Gitu Pak. Tapi mayoritas saya ingin menjelaskan ini ada investor. Jadi saya mau menggambarkan EPC kondisi saat ini ya. Jadi yang disampaikan Bu Anggi itu memang adalah basic dasar proyek EPC seperti apa. Tetapi saya ingin mempertajam di Indonesia saat ini ke depan itu butuh banyak sekali proyek EPC yang EPC lokal
yang harus menggandeng EPC dari overseas atau luar negeri, yang dimana teknologinya itu mungkin di kita belum ada atau sebagai teknologi perintis. Kemudian power plant seperti power plant air itu kita bisa mendesain sendiri ya, Pak ya. Kita hampir semua teknologi kita bisa produksi di dalam negeri semuanya, kecuali turbin. Tapi turbin sekarang sudah ada, Barata sudah mengakuisisi Siemens Pai, jadi dia bisa memproduksi turbin and generator dalam satu set. Jadi kita sekarang ini di dalam negeri semua resource sudah ada. Cuman saya mau bicara ke depan, EPC ke depan, yang dimana banyak sekali mega-mega proyek yang nantinya akan ada nih di Indonesia, seperti teknologi GRR di Tuban, itu milik Pertamina, itu grassroots, itu satu teknologi baru, makanya itu sekarang baru ditenderkan untuk EPC-nya. Pasti itu nanti EPC lokal akan ber-KSO atau berjoint venture dengan EPC dari asing. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa sih harus sama asing, kenapa kita nggak bisa. Nanti saya lebih di pengalaman kami, Krakatau Engineering, dalam menjalankan kerja EPC atau turnkey, di mana yang kita bisa sendiri atau di mana kita harus ber-KSO dengan EPC asing. Nah, ini saya ingin menekankan mitigasi resiko ketika kita harus ber-KSO atau joint venture dengan EPC asing. Ini investor, jadi ini definisinya, saya ini perorangan atau lembaga domestik. Kenapa saya bahas di sini investor? Ini menarik karena ke depan itu di Indonesia itu pasar EPC itu tidak hanya yang tadi Bu Anggi sampaikan. Ini kadang owner itu juga menenderkan, itu juga harus bawa investor. Nah, ini kami Krakatau Engineering pernah juga skema pendanaan seperti ini pada saat blast furnace. Kami berpartner dengan EPC dari Cina. Nah, EPC dari Cina ini membawa pendanaan proyek dari Sinosure. Pada akhirnya, aktualnya Sinosure ini tidak dipakai karena Krakatau Steel memilih menggunakan himpunan bank milik negara. Gitu. Jadi ke depan ini dengan kondisi tuku motor, sawah 50 juta, tuku rumah. Jadi untuk ke depan dengan kondisi Indonesia yang sekarang baru turun, mungkin di 2021 prediksi saya EPC ini akan didominasi juga dengan pembiayaan atau sistemnya KPBU. Nah, ini saya ingin sharing pengalaman Krakatau Engineering kaitannya dengan EPC, kerjasama EPC asing, yang dimana dia udah membawa teknologi dari asing karena kita belum pernah membangun, ditambah lagi dia membawa pendanaan. Nah, itu di sini porsi EPC lokal ini akan terpressure ini. Jadi apabila desain dari EPC asing yang punya teknologi sudah merekomendasikan harus beli material yang sebenarnya ada diproduksi di Indonesia, tapi diminta datang dari negeri asal EPC asing tersebut. Ini banyak sekali penetrasi bahkan di RDMP itu juga sempat jadi suatu bahasan khusus di SKK Migas mengenai banyaknya penggunaan material-material dari negara asal partner EPC yang asing dari Korea ini.
Kemudian saya menambahkan tadi paparan dari Bu Anggi, memang ada beberapa sampel PLTA atau PLTU yang menggunakan jasa EPC. Tapi ini saya meresume aja. Biasanya owner atau pemilik proyek itu yang akan menggunakan jasa EPC itu biasanya proses pengolahan dari bahan baku itu menggunakan 3 tahap proses. Mungkin dari bahan cair atau bahan gas berubah menjadi bahan padat, kemudian dirubah lagi menjadi cair. Nah itu biasanya ada suatu konversi energi yang memiliki teknologi khusus. Itu biasanya akan menggunakan EPC karena produk akhirnya itu yang dijual. Jadi apabila produk akhirnya gagal, ya percuma gitu. Nah, mereka owner biasanya juga nggak berani mengambil risiko. Oh, ini menggunakan desain saya karena kaitannya sama produk akhir ini. Seperti pabrik fertilizer atau NPK yang pabrik pupuk, itu kan produk hasilnya harus berupa pupuk urea. Nah ini raw materialnya bisa dari sisa dari kalau proses minyak itu hasil akhir minyak atau gas itu diolah untuk menjadi amonia. NPK, ini contohnya merubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia. Ini output dari pengolahan minyak dan gas bumi itu menjadi bahan baku dari petrokimia, fertilizer. Nah itu dirubah menjadi produk setengah jadi, kemudian dirubah menjadi produk akhir berupa pupuk. Nah itu ada proses mungkin konversi energi, pemanasan, seperti itu. Ini destilasi crude oil atau refinery, ini juga sama, ada beberapa tahap. Nah ini biasanya kalau udah kompleksitas dari proses produksinya sangat kompleks, maka akan dibungkus menggunakan sistem EPC. Itu. Kemudian ini yang pernah dibangun oleh Jakarta Engineering, yaitu coke oven plant. Itu kalau bahasa umumnya, kalau dulu kita SD itu ada namanya kokas. Kokas itu adalah batu bara yang telah diproses hingga dibutuhkan untuk nanti menjadi bahan baku di blast furnace. Ini kita membangun blast furnace, salah satunya ada coke oven plant, itu dari batu bara full, kemudian kita mixing, kemudian dipanaskan di coke oven untuk menjadi kokas. Nah, ini produk hasilnya itu tidak hanya kokas, tapi ada juga gas, coke oven gas. Itu yang nanti bisa diolah lagi menjadi amonium sulfat, kemudian menjadi benzol, dan salah satunya tar. Nanti gasnya untuk dibersihkan, ditampung menjadi bahan bakar di blast furnace. Itu bersifat dengan coke. Nah ini coke ada 2, berupa coke yang kasar, ada juga coke fine. Coke fine lari ke sinter untuk coke yang produknya menjadi campuran nanti untuk di blast furnace. Nah ini untuk yang sinter, yang fine ini ada 2 step juga biasanya dilakukan EPC. Nah, di konversi energi ini, seperti yang di sintering mesin, ini menggunakan pemanasan. Nah, pemanasan itu menggunakan boiler. Nah, teknologi ini yang kalau di EPC itu perlu khusus ini. Jadi kalau misalnya dipanaskan 1.200 derajat, misalnya seperti di rotary kiln atau smelting, proses smelting itu kita merubah atau mereduksi atau mengkonversi energi bahan baku menggunakan suhu sekitar antara 1.000 sampai 1.800 derajat Celcius. Nah ini gimana untuk
untuk menahan panas 1000 sampai 1800 kalau kita langsung menggunakan steel itu kan pasti meleleh. Nah, itu teknologi-teknologi itu yang di-combine di dalam EPC. Nah, itu namanya basic design seperti itu. Jadi kita dalam proses flow diagram seperti yang kita gambarkan ini. Jadi dari sini, dari ini bin atau tempat penampungan raw material, kemudian mereka di fixing di sini, kemudian dia masuk ke sinter mesin, dia masuk di sini. Ini menggunakan panas dari boiler dan beberapa panas dari blast furnace. Nah, di sini harus ada suatu tempat, nah nanti namanya refactory. Nah, refactory ini tebelnya berapa ini? Nah, ini perlu dikombinasikan. Nah, itu yang salah satunya harus menggunakan EPC. Jadi harus ada teknologi yang paham juga teknologi proses. Misalnya ini nanti operasi prosesnya sekitar suhu 1000 sampai 1800. Oh, harus menggunakan refactory. Nah, tipe refactory apa yang digunakan? Refactory ada dua, ada batu bata, ada menggunakan seperti semen lining, nanti kita bentuk, kalau digilen tuh membentuk lingkaran gitu. Nah, tebal berapa ini? Nah, itu ada perhitungannya masing-masing. Nah, nanti saya jelaskan juga apakah EPC yang tadi turnkey atau ini harus tahu nanti prosesnya seperti apa. Seharusnya harus paham, Pak. Karena nanti construction itu harus tahu mana yang jalan duluan, nanti yang di sini proses konversi energinya seperti apa. Sehingga dalam membangun suatu plant atau suatu pabrik, kita tahu, oh di sini nyawanya di refactory, di sini nyawanya seperti power plant nyawanya ada di boiler sama turbin. Gitu. Boiler, penentuan subcon boiler atau teknologi yang akan digunakan, itu EPC kontraktor itu harus paham. Nah, ini nanti yang sering EPC lokal yang saat ini ada, itu kadang menggunakan teknologi yang baru, nah kita nggak paham. Jadi teknologi dari EPC asing, nah mau nggak mau kita harus serap. Jadi kadang-kala, oh yaudah kamu ngerjain sipil, kamu ngerjain mekanik, tetapi kita tidak tahu filosofi proses flow diagram yang berjalan di plant tersebut. Nah, kita harus tahu itu, Bu. Jadi kita juga tahu bahwa skema atau sekuen commissioning itu seperti apa, ini yang duluan, kemudian nanti ini commissioning itu seperti di power plant, nanti commissioning itu berupa steam yang lewat di sini harus superheated. Nah, itu harus sebelum masuk turbin harus dibersihkan dari material-material bekas las. Nah, itu harus dibersihkan, nanti ada target ini. Nah, itu yang perlu kita concern bersama-sama. Nah, sebagai kontraktor itu harus paham sekuen dari commissioning. Karena kalau kita nggak paham sekuen commissioning, akan sulit untuk kita menentukan schedule pekerjaan, kemudian pemilihan vendor, terutama vendor yang khusus seperti kiln itu kan tidak semua orang bisa bikin kiln. FL Smith, kita mau pakai FL Smith atau teknologi yang lain. Ini jadi saya cuma menambahkan ini presentasi dari Bu Anggi. Ini ada project planning. Project planning itu tadi sebenarnya visibility study dan scope. Jadi tetap harus ada pemisahan scope antara owner dengan kontraktor. Nah, kenapa harus ada defense scope? Ini pasti Pak, karena dalam visibility ini kita harus tahu dalam menentukan teknologi itu kita harus tahu owner ini pakai
raw material apa. Kalau kita di teknologi smelting, kita harus tahu bahan bakunya apa yang dipakai owner untuk nanti, misalnya nikel, smelting nikel, ini nikelnya seperti apa. Kalau kita menggunakan DRI-nya seperti apa. Tembaganya itu seperti apa nanti raw materialnya. Nah, dari raw material yang disuplai oleh owner, nah di situ kita baru bisa mengembangkan teknologi smelting atau smelting atau mubah konversinya. Jadi harus tahu ini raw materialnya seperti apa. Kemudian ada regulatory atau government. Ini penting ini. Seperti kita pengen bangun nih power plant tenaga nuklir. Karena kita menjadi ini. Nah, ini kadang-kadang proyek perintis itu terkendala dengan regulasi dari pemerintah. Marketing ini biasanya dari FS, terus ketersediaan dana seperti apa, apakah dari bank atau pinjaman lunak, soft loan segala macam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini ada project definition phase, yaitu teknologi atau license selection. Kita mau pakai teknologi mana? Misalnya dengan raw material seperti ini, dalam membangun smelting itu ada vertical smelting, ada horizontal smelting. Vertical smelting contohnya seperti rotary kiln, menggunakan vertical smelting, pemanasan bentuk vertikal, dan ada blast furnace yang menggunakan horizontal smelting. Nah, itu biayanya lain antara rotary dengan blast furnace, itu pasti lain. Kemudian engineering selection ini biasanya ini bisa di-hire oleh owner, seperti RDMP di Balikpapan, itu Pertamina meng-hire Worley Parsons sebagai partner dia untuk mereview teknologi dari Hyundai. Kemudian proses desain dan basic design. Ini tadi project information base, itu pre-qualification of potential bidder, jadi experience dari masing-masing peserta bidder, atau seperti pengalaman ini untuk EPC itu pernah membangun fasilitas yang sejenis. Gitu. Nah, kita perlu juga, kebetulan kami pernah punya EPC dari Cina ya. Cina itu sekarang ini menjadi ya rajanya industri lah. Jadi mulai dari hulu sampai hilir dia pegang semua. Padahal dulu mereka cerita teknologi mereka itu hanya copy paste. Jadi apa ya fasilitas yang dibangun di suatu daerah yang dia mungkin hire teknologi dari Rusia. Saya pernah diskusi dengan beberapa teman-teman EPC dari Cina. Dulu awalnya tuh mereka menggunakan copy paste. Jadi copy paste itu tidak selalu negatif ya. Kadang kan kalau di Civita Academy ini kalau copy paste, ini cuma ini. Tapi mereka mengcopy paste, mereka melakukan research, misalnya copy paste gagal, mereka melakukan research, gagalnya di mana ya? Nah, kemudian dari kegagalan itu jadi poin untuk belajar, dan itu sangat disupport oleh pemerintah. Sehingga ketika dia mengimprove dari copy paste ini, nah mereka jadi paham, prosesnya seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang perlu ada sisi positif yang kita harus belajar dengan EPC overseas. Gitu. Dari Cina yang dulunya cuma copy paste, sekarang mereka sangat paham. Bahkan teknologi smelting yang sekarang dibangun di Morowali ya, di Sulawesi itu menggunakan teknologi Cina. Kemudian bidding EPC ini biasanya menggunakan merit system. Jadi EPC ini akan membawa teknologi dari basic design atau yang diinginkan oleh owner. Outputnya berapa itu mereka akan duty contest lah, akan membawa teknologi yang dia bawa, ya mungkin membawa biasanya kalau rotary kiln menggunakan Eva Smith atau Autotech, teknologi Autotech. Nah, itu penilaiannya juga tidak
hanya di harga, siapa yang lebih murah dia menang. Tetapi pemilihan siapa yang nanti kalau saya pemenang misalnya, kalau PT Karangtaruna Engineering menang, kami akan membawa teknologi dari Autotech atau teknologi dari kalau Autotech itu Kilen, tapi kalau dari boiler itu dari OSAS. Kalau yang pernah kita kerjasama itu dari Jerman itu adalah OSAS boiler. Nah, itu menjadi poin penilaian sendiri bagi owner. Jadi ketika saya datang dengan angka something, kemudian dari angka something ini saya bawa ini nih penyedia yang nanti akan mensupport pabrik saya itu dari Jerman, teknologi dari Jerman, Korea segala macam, atau dari Jepang. Nah, jadi tidak hanya di price, tetapi di performance, kemudian pemilihan dari support teknologi yang ditawarkan itu menjadi concern dari owner. Makanya di EPC tidak berlaku siapa yang murah itu menang, karena mereka menggunakan merit system. Jadi aspek technical itu juga menjadi poin. Kemudian tadi ada project execution plan yang tadi dijelaskan dari Bu Anggi, itu PEP, kalau di kami itu istilahnya PEP, jadi masing-masing project itu memiliki PEP tersendiri. Ada yang PEP-nya mungkin sivilnya dilakukan internal kami sendiri, atau mungkin nanti kita subkonkan tergantung dari lokasi, kemudian regulasi dari suatu daerah tersebut. Kemudian pre-commissioning dan commissioning. Biasanya kami ini untuk melaksanakan commissioning sama pre-commissioning dilakukan di kami. Kami rata-rata di turnkey project. Jadi karena menggabungkan beberapa vendor spesialis seperti tadi Autotech atau OSAS, nanti boilernya, turbinnya mungkin dari Siemens atau dari generatornya dari ABB. Nah itu dikombine sehingga untuk commissioning setiap vendor yang spesialis ini punya requirement. Nah ini yang pernah kami lakukan itu di project Meratus di Kalimantan, di mana di situ ada ABB, ada Autotech, ada ABB, Autotech, ada dari New Zealand, Vortex untuk dedustingnya. Nah, itu duduk dalam satu. Kemudian kami Krakatau Engineering melakukan integrasi. Jadi requirement apa yang dibutuhkan oleh main equipment dulu, yaitu Autotech requirementnya apa, kemudian kita integrasikan dengan vendor dari material handling atau dari dedusting, oh ini seperti ini. Dan pada saat commissioning ini vendor terkait datang. Jadi kalau tadi Bu Anggi menyampaikan ada perusahaan commissioning tersendiri, saya juga baru dengar ini. Jadi kalau kami biasanya turnkey, mungkin di EPC yang lain commissioning company, mungkin dia punya pengalaman commissioning beberapa alat kan. Gitu. Ini operation and maintenance base, ini jadi di EPC ini kita juga harus menyiapkan untuk kita kasih ke owner, karena semua teknologi, semua spesial main equipment itu kan yang memilih adalah kontraktor EPC, jadi kita harus juga planning. Sampel seperti motor Kilen itu harus di-maintain olinya pada level berapa, kemudian penggantian oli setiap berapa jam atau berapa bulan. Nah itu perlu manual booknya perlu kita siapkan, dan kita harus punya kemampuan itu, Bu, karena owner sangat butuh informasi itu, dan kita meskipun tidak menyediakan teknologi, baiknya juga belajar, karena ada spesifikasi khusus yang mungkin itu dimiliki oleh teknologi itu, tapi bisa dipelajari, teknologi itu bisa dipelajari. Seperti yang di Autotech itu kami pengalaman di Kilen, kemudian pada saat kita ikut tender di Batu Hijau, itu saya lihat desainnya hampir mirip. Jadi mungkin mereka ada punya patent, jadi
jangan malu untuk belajar dengan EPC asing ini. Ambil positifnya, nah, tapi kita juga punya merah putih untuk produk-produk yang bisa diproduksi dalam negeri, ya kita harus fight supaya memakai produk dari nasional. Nah, ini saya kasih satu proses flow diagram, mana di sini ada project planning berdasarkan phase, kemudian project definition. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, yang saya cerita ini. Nah, ini saya ingin mitigasi untuk kita ketika kita GO atau KSO dengan EPC asing. Nah, ini pada saat ini proses yang hijau ini. Nah, biasanya ini waktunya sangat pendek dengan EPC asing, sehingga kita belum sempat, terutama sangat berisiko terhadap proyek-proyek perintis. Jadi kalau kita nggak cukup waktu untuk mempelajari teknologinya ini, ya kita kejeblos. Kami punya pengalaman seperti itu, karena waktu tender pendek, kita belum sempat memahami teknologi mereka, basic desainnya seperti apa ini. Nah, pada saat eksekusi kita selalu di posisi yang kalah. Gitu. Jadi ini perlu yang hijau ini, apabila kita partnering dengan EPC asing, mendingan kita detailkan. Gitu. Mereka harus cerita desain kamu seperti apa. Kemudian nanti apabila menang, skopnya seperti apa. Kita juga perlu tahu komisioningnya, sehingga pada saat kita menentukan even kita cuma skopnya civil work, kita tahu, oh yang mau dikomisioning pertama yang harus fasilitas yang harus siap duluan, fasilitas ini. Karena di suatu kayak power plant itu ada beberapa plan ya, ada raw water preparation plan, di situ ada mungkin ada water pond, kemudian ada pengelolaan water sebelum masuk ke boiler, ada juga boiler house, ada juga turbine house. Nah, ini kita harus tahu nih mana pada saat nanti commissioning mana yang harus siap duluan, gitu, untuk menentukan sequence nanti pekerjaan. Nah, ini yang kadang di kita, terutama untuk proyek-proyek perintis seperti yang tadi saya sebutkan ke depan ini, Indonesia kan akan develop terhadap fasilitas-fasilitas industri yang ada. Indonesia harus develop, sehingga banyak sekali nanti proyek-proyek yang perintis atau belum pernah dibangun sebelumnya. Gitu. Nah, itu pasti owner untuk mencari save, kita diminta untuk berpartner dengan EPC dari overseas. Nah, ini perlu klarifikasi, kemudian ini apa teknologinya, kalau bisa basic desainnya seperti apa. Kemudian kita cobalah, meskipun mereka punya skema cara mengintegrasikan desain mereka, tapi kita harus paham desain mereka juga. Nah, itu yang menjadi kunci. Nah, ini proses tendernya, ini cuma awarding, ini LOI adalah penetapan pemenang, kemudian total negotiation sampai sini. Nah, ini eksekusi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anggi. Nah, ini saya mau menggambarkan beberapa contoh kerjasama yang pernah dilakukan oleh PT Krakatau Engineering. Jadi ini ada konsep kontraknya, ownernya adalah PT Krakatau Steel Indo. Kemudian dia ingin membangun proyek blast furnace, itu terdiri dari 6 plant, jadi raw material, oven plant, sinter plant, blast furnace plant, heat metal and treatment plant, sama general facility plant. Nah, di sini ada kontraktor konsorsium, itu ada tiga kontraktor. Yang MCC Cherry ini adalah EPC dari Cina. Dia supply teknologi dan beberapa main equipment itu disuplai oleh MCC Cherry, dan mereka menjadi leader karena kita belum pernah membangun blast furnace. Sebelumnya pernah ada juga fasilitas, tapi oleh POSCO. Jadi ada Krakatau POSCO, itu adalah anak perusahaan Krakatau Steel yang afiliasi antara Krakatau Steel dan POSCO. Itu Pohang Steel
Company, itu KS-nya Korea. Nah, pada saat itu blast furnace dibangun oleh POSCO E&C, yaitu anak perusahaan dari POSCO yang bergerak di bidang EPC untuk development pabrik baja di Korea dan overseas. Nah, ini karena teknologi baru kita dengan MCC Cherry dan ada Acre Coking and Refractory Engineering Company. Ini spesialis membangun coke oven plant, kokas tadi. Nah, dikarenakan negosiasi dan dari leader nggak satisfied dengan desainnya Acre, maka diambil alih oleh Cherry semua. Nah, ini ada skopnya. Jadi MCC Cherry basic design dan detail design, kemudian technical documentation, yaitu technical equipment yang disuplai mereka. Nah, KE itu hanya melakukan detail design di central office building, building sama road, sama as-built drawing untuk skop KE. Kemudian procurement-nya main equipment disuplai oleh Cherry. KE main equipment yang skop KE yaitu beberapa steel structure sama piping. Kemudian ada inland transportation custom clear. Kemudian construction mereka hanya melakukan supervisi sama commissioning dan performance test. Dan kita semua construction dilakukan oleh Krakatau Engineering. Kemudian performance itu full responsibility by MCC Cherry. Krakatau Engineering hanya menjamin performance dari instalasi. Jadi kita sesuai dengan pemasangan. Jadi misalnya ada ini kendor itu tinggal dikencengin atau pemasangannya terbalik ya dirubah. Kemudian ada lagi konsep yang pernah kita lakukan, ini ownernya adalah Krakatau Steel. Jadi kami banyak membangun fasilitas Krakatau Steel. Nah, ini teknologi providernya ini berada di subkon KE. Jadi Autotech ini adalah teknologi provider, itu menjadi subkon KE. Kemudian ada subkon spesialis seperti ABB, kemudian mechanical man equipment itu dari SAS. Nah, jadi satu lagi yang perlu menjadi catatan khusus ya, ketika kita bicara dengan atau kita mau memprepare kontrak EPC, itu ada, ini saya kasih beberapa poin-poin, ada 8 poin. Yang pertama dampak ekonomi, yaitu inflasi atau kenaikan harga yang tidak terjadi sebelumnya. Nah, ini terjadi sekarang nih Bu. Jadi kadang kita tender itu di tahun 2018, award di tahun 2019, karena tender di Oktober 2018, award di Januari 2019. Kemudian jangka waktu kalau besar atau mega project seperti di ADMP itu kan nggak mungkin construction periodnya di bawah 1 tahun, paling tidak itu 2 tahun. Nah, yang di ADMP itu durasi proyeknya antara 2 sampai 4 tahun. Nah, ini kenaikan harga atau US dollar semenjak ada kebijakan BI yang pada saat submit penawaran bisa menggunakan US dollar, tapi pada saat negosiasi dari US dollar harus menggunakan rupiah. Nah, itu jadi berat. Jadi tidak ada kontrak yang menggunakan US dollar. Nah, ini akan terpengaruh sekali dari dulu mungkin di 2018 US dollar 12.000, kemudian kenaikan ini dalam periode konstruksi itu harus risiko itu harus di-concern sebagai satu contingencies di unit price kontrak. Jadi ini saya mau menggarisbawahi bahwa EPC itu lain dengan construction yang seperti tadi Bu Anggi sampaikan, memang lain. Jadi kalau construction kita ada begitu deviasi atau ada NCR non-conformance record muncul atau kenaikan rupiah, ini kita bisa klaim di construction.
Semua kita bisa klaim. Tetapi kalau EPC, inflasi atau dampak ada dalam periode kontrak, itu harusnya sudah masuk di dalam risiko. Makanya ini kadang saya kalau diskusi dengan teman-teman para EPC, bahwa EPC itu nggak murah. It's not on price base. Kita punya teknologi. Nah, teknologi ini yang proven gitu Pak. Seperti halnya antara handphone Apple sama Oppo. Meskipun sama, spesifikasinya sama, tapi tetap Apple is Apple, Oppo is Oppo. Nah, itulah EPC, kuncinya di situ. Kemudian dampak legal politik. Nah, ini saya juga kejadian. Jadi kami pada saat itu ada suatu equipment yang skup MCC Cherry ini di Belas Furnace, kemudian itu broken karena construction, jadi saya harus membeli baru. Nah, ini saya kena kebijakan pemerintah yang menghold semua import baja dari luar negeri. Waktu itu kan penyediaannya awal itu adalah Cherry. Nah, begitu kita substitusi ke lokal nggak ada. Nah, ini terpaksa saya harus impor dan kena pending di Departemen Perdagangan itu bisa sampai 4-5 bulan. Nah, ini kan risiko juga. Kemudian dampak alam, force major, kondisi alam itu seperti sekarang COVID. Nah, ini COVID ini termasuk bencana alam, tapi tidak bisa dikatakan force major. Gitu. Kemudian ada third party, ini birokrasi. Kemudian komunikasi yang buruk dengan partner. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi ya, bahwa nyawanya di EPC itu adalah communication. Jadi komunikasi baik itu dengan owner, dengan teknologi provider, subcon, maupun partner kita kalau overseas. Nah, kalau kita komunikasinya nggak bagus, pasti akan problem nih. Untuk penyelesaian ini akan problem, hingga timbul dispute segala macam. Nah, tapi kalau kita membangun komunikasi yang baik, nah mungkin ada solusi atau ini. Nah, ini kunci di proyek mungkin di komunikasi. Terus untuk kontrak sama scope, nah ini juga sama, tidak cukup informasi, spesifikasi, dan pendetilan. Ini yang saya sampaikan, apabila yang bawa teknologi dari EPC asing, kita KSU, informasi spesifikasi teknis sama pendetilan nggak ini akan lain, Bu. Kita masang misalnya reverse osmosis. Oh, ini cuma di asumsi kita cuma mungkin equipment-nya berupa satu set, kita tinggal pasang cobalt, kemudian kita tinggal ngunci aja gitu, mungkin murah. Tapi begitu datangnya itu terurai dan kita harus melakukan biaya assembly, nah itu pasti kan nanti jadi problem. Itu makanya pada saat tadi di tahap proposal kita harus detailin, kamu nanti beli main equipment ini terurai atau seperti apa. Nah, itu pengaruh. Kami pernah atau engineering pernah mengalami problem seperti ini. Turbin, asumsi kami, itu sudah satu unit, sudah tersetting, kami tidak mengira bahwa akan datang secara terurai. Ternyata itu datang terurai, sehingga kami harus setting bottom case, kemudian blade-nya, kemudian disetting. Jadi itu wasting time sama costly. Kemudian tidak terbiasa dengan terms and condition kontrak EPC. Nah, ini yang sering orang kadang menggampangkan ya. Jadi, ini cuma construction, karena EPC ini adalah resikonya yang sebelumnya ini oleh owner dilempar ke kontraktor. Jadi harus paham terms and condition kontrak EPC. Baik dari performance, makanya kita harus pencatatan atau administrasi atau kontrak administrating di EPC ini harus kuat. Kemudian tidak komplit atau jelas di scope karena efeknya tidak proper. Nah, ini dari ownernya.
Nah, ini untuk desain engineering. Ini di sini saya juga ada risiko banyaknya change order dari owner. Nah, ini sering ini ada beberapa change order dari owner minta dirubah seperti ini karena kaitannya sama maintenance, tetapi apabila itu di ACC akan bermasalah terhadap equipment yang mungkin disuplai oleh vendor lain. Nah, ini sering ini change order dari owner yang owner harus secara operation maintenance harus proper, atau kadang dirubah sendiri. Oh, saya pengennya ini, pengalaman saya ini, tetapi tidak ada dasar perhitungannya. Kemudian untuk owner, ini risiko yang ini saya perlu menggarisbawahi untuk poin kedua, owner menunda project. Nah, ini perlu saya sharing, mungkin ada teman-teman dari kontraktor juga di sini. Delaying project itu akan make a problem, meskipun itu owner mempunyai reason ya untuk menunda itu, dalam artian dia mencoba. Kalau saya meningkatkan seperti ini pernah terjadi di proyek Blast pada saat COP itu di hold, jadi owner atau steel itu ingin mendapatkan nilai ekonomis yang lebih dari kapasitas sebelumnya 500.000 ton per year. Dengan dia melihat market ini segala macam, dia coba increase sampai dengan 550.000 ton per year. Nah, otomatis kan harganya berubah. Nah, ini yang jadi problem ini, karena penundaan ini apabila sampai lebih dari 1 tahun, nah ini akan bermasalah karena akan berdampak di tadi risiko di kurs. Kemudian owner terlambat dalam meng-approve change order. Nah, ini juga banyak terjadi di teman-teman EPC. Jadi change order sudah kita lakukan, tetapi approval-nya tidak keluar. Jadi begitu pejabat dari owner diganti, ketika kita mau bicara change order, wah ini saya nggak tahu. Nah, ini katakan potensi rugi akan muncul di sini. Kemudian ini construction, ini ada beberapa risiko, ada 6 risiko. Ini minim pengetahuan construction atau scope of work. Kemudian tidak ini bukan kontraktor nggak mudeng ya, tetapi kontraktor misalnya kontraktor besar, tetapi tidak tahu teknologinya. Jadi kayak bikin kiln, gimana sih cara bikin kiln itu? Nah, kan harus tahu knowledge. Itu kalau partner kita EPC dari Jerman, mereka akan memberikan instruction to work itu detail dan tertulis. Pengelasan harus malam hari dari jam 9 sampai jam 4 pagi untuk untuk meminim risiko bending segala macam, karena itu platnya cukup tebal. Kemudian di siangnya dilakukan tes. Itu ada juga, itu ini perlu kita pahamin requirement apa yang ini. Bukannya nggak mudeng, tapi teknologinya yang kita nggak tahu. Kemudian ini salah satu form mitigasi. Jadi kalau banyak hike-nya itu ya berarti sangat berisiko tinggi terhadap completion atau nanti menggerus si margin. Gitu. Ini saya coba dari paparan saya ini, saya coba merangkum ini problem yang sering muncul apabila kita ber-KSO atau join dengan EPC asing. Itu waktu tender yang pendek, enggak ini, kemudian partnernya tidak memahami regulasi peraturan dalam di Indonesia. Nah, ini terutama partner yang dari Cina. Nah, itu kadang kita usually in China we only do this within 1 month. Tapi kan kita nggak bisa usually, itu kalimat usually itu kan nggak bisa terukur dengan yang di Indonesia gitu. Jadi ini perlu jadi catatan. Ini saya sharing beberapa pengalaman kami partner. Nah, ini
partner dari Tiongkok dengan menggunakan desain GP standar mengharuskan mendatangkan tenaga ahli dari Cina baik untuk instalasi maupun commissioning. Nah, ini salah satu kelemahan EPC Cina, Pak. Jadi harus yang melakukan supervisi harus dari Cina. Padahal kita paham seperti pompa, unit jet pompa antara intake sama off-take. Kita paham, oh ini seperti ini di setting gini. Tapi Cina kalau dia leader nggak bisa. Oh nggak bisa, ini harus nunggu tenaga ahli dari Cina. Itu yang menyebabkan yang kasus kemarin di Morowali banyak pakai Cina itu seperti ini. Bahkan kami juga di KE juga sempat masuk berita di April 2017 kalau nggak salah. Pada saat mau pemilu, karena regulasinya seperti itu di Cina. Harus kalau enggak nanti jaminan warranty 10 tahun itu gugur. Nah, itu yang jadi problem. Nah, ini diharuskan menggunakan resources asal negara partner KSO, meskipun material di Indonesia. Ini biasanya Jepang sama Korea harus pakai pipa produk Jepang atau Korea. Nah, ini untuk EPC pembiayaan. Ini kadang nggak bisa, kadang owner juga nggak bisa menekan partner atau leader EPC dari asing, yang dia bawa teknologi sama bawa financing. Jadi nggak G aja itu ownernya, nggak bisa menekan. Nah, kemudian ada lagi schedule buat partner KSO yang dari asing, itu untuk porsi lokalnya dibikin pendek, tapi porsinya dia panjang. Biasanya kami menyelesaikan berapa bulan, nah itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian menjadi concern supaya problem itu nggak muncul, ya EPC lokal harus berperan dalam pendetailan desain, meskipun yang do construction itu kita. Jadi dalam membuat desain semuanya kita harus berperan aktif. Oh nggak bisa kayak gini. Jadi saya pernah itu yang di BF itu struktur pondasi beban momen kan segitiga gini. Jadi dibikin nggak candi gini. Ya benar itu secara desain bisa di ini karena kita ngikutin momen dari pondasi kan. Gaya momen pondasi. Tetapi buat construction kan sulit. Biasanya kita kan sering pondasi telapak dan atas, tetapi ini sizingnya mungkin udah bisa mengakomodir beban segitiga. Gitu. Jadi ke depan kalau ini masukan buat teman-teman yang kemudian ada dari perusahaan ya. Jadi kalau kita ber-KSO dengan asing, kita harus ikut dalam engineering. Kalau enggak kita suffer, Pak. Kita ketika engineering kita nggak bisa berturut tidak constructible seperti yang Bu Anggi sampaikan, udah kita pasti high cost. Gitu. Kemudian custom clearance scope dari partner lokal, ya ini common. Ini biasanya kalau owner punya fasilitas master list mungkin bisa. Kemudian, nah ini yang perlu ini Pak, engineering yang kuat di EPC lokal. Nah kadang ini di para praktisi EPC itu menganggap bahkan kita kerjaan sipil, gitu. Kita nggak perlu tahu kerjaan mekanik sama elektrik. Nah itu perlu kuat Pak. Jadi engineering yang dimiliki oleh EPC lokal harus kuat. Jadi dia mendesain apa kita harus tahu maksudnya di sini. Karena kadang kita kalau mau misalnya adopt desain dia ya, kemudian oh ya saya ketinggalan tuh harusnya ada conduit di pondasi. Kita akan melakukan boring. Nah boring kan nggak ada di struktur cost di awal, makanya kita harus kuat. Jadi engineering dari partner lokalnya harus bicara di depan. Ini sebelum saya melakukan concreting, ada conduit nggak, ada grounding nggak, nah itu harus kuat di situ. Kemudian dihindari local accommodation by lokal. Ini maksudnya gini, jadi ketika berpartner dengan asing, kadang ada asing itu local accommodation dalam hal ini transportasi dari bandara ke site itu menjadi lokal, skopnya lokal atau skopnya EPC lokal. Itu kalau bisa sendiri-sendiri karena akan sulit. Jadi kalau proyek belum selesai, tapi proyek sudah selesai setelah construction selesai, kemudian performance sama engineering ada improvement, nah ini akan di-bear terus sama EPC lokal. Jadi kalau bisa sendiri-sendiri ya, mereka harus bikin BUT sendiri.
Jangan ada kita ada di dalam skop yang local accommodation seperti rumah, housing, terus transportasi dari bandara ke site, kemudian meal, itu jangan sampai di by lokal atau by EPC lokal. Kalau bisa, itu lu sampean urus sendiri, sehingga mereka juga paham regulasi di Indonesia. Nah, kadang kalau seperti ini, mereka menyalahgunakan seperti paspor ya, yang tadi tenaga Cina harus datang, kadang menggunakan visa bisnis. Nah, kita yang pusing, nah, kan harusnya visa kerja. Nah, kalau sendiri-sendiri ya dia harus paham regulasi secara keimigrasian Indonesia seperti apa. Gitu. Nah, ini yang penjelasan juga di poin yang kelima. Mungkin itu dari saya sedikit, tapi ya ini berharga menurut saya karena yang saya sampaikan ini biasanya kita suffer di EPC lokal, sering ruginya di situ, Pak. Dan kadang itu disepelekan oleh teman-teman di EPC lokal. Itu aja Pak Suryo, presentasi dari kami. Untuk waktu saya kembalikan ke Pak Suryo. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atau Mas Andre. Materinya bagus Pak, karena langsung ke aplikasi. Dan nanti mungkin malah saya boleh nanya ya Pak, ya, tapi karena saya nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan untuk Bu Putri Anggi sama Pak Andre. Jadi ini langsung pertanyaan aja Pak. Untuk Bu Putri ada pertanyaan, bagaimana cara memitigasi risiko apabila testing dan commissioning dilakukan oleh EPC kontraktor? Itu tadi yang sudah dibahas tadi. Nah, mungkin ada yang sedikit kurang jelas, nanti mohon Bu Putri menjelaskan. Sama pertanyaan kedua untuk Pak Andre. Jadi, saya ingin bertanya sebagai investor retail, apakah EPC berprospek baik ke depannya bagi Krakatau Steel? Nah, ini malah sudah fokus ini. Mengingat market sedang buruk akibat COVID ini, Pak. Ya, nanti mungkin Pak Andre bisa melakukan prediksi atau ramalan, enggak apa-apa. Nah, mungkin yang saya nitip ini yang ini, Pak. Jadi, mungkin Pak Andre pernah mengalami bagaimana menghadapi fresh graduate, ya, Pak. Karena ya bidang saya kan di pendidikan. Itu sebenarnya ada problem enggak ketika fresh graduate itu masuk ke pekerjaan-pekerjaan seperti ini, mengingat kalau saya amati Saras Pindah itu lumayan kompleks, Pak. Kelihatannya kita tuh seneng yang enggak kompleks, yang sederhana tapi langsung jadi duit itu. Kalau yang kompleks itu kelihatannya sudah menyenangkan sekali, itu perlu apa itu, tambahan apa itu, Pak? Mohon nanti dijelaskan. Jadi ada 3 pertanyaan, yang satu buat Bu Putri, yang 2 buat Pak Andre. Mungkin Bu Putri dulu, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak buat pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu sebenarnya sudah dikemukakan oleh Pak Andre juga, bagaimana kalau yang testing commissioning itu adalah kontraktor EPC ya. Jadi memang pada dasarnya EPC sendiri itu kalau murni memang seperti yang saya kemukakan tadi, tapi memang di dalam perkembangannya memang banyak hal yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang saya katakan tadi ada juga EPCI, yang kalau yang turnkey itu namanya sekarang EPCC ya. Jadi kalau yang EPCI itu kemudian adalah installment ya, umumnya itu untuk yang di offshore gitu, kilang. Kemudian EPCC itu yang seperti yang Bapak Andre kemukakan tadi, yang turnkey sekalian commissioning-nya dilakukan oleh oleh kontraktor EPC sebagai general kontraktor. Tadi sudah disampaikan dari penjelasan Pak Andre juga bahwa sebagai general kontraktor
untuk yang apa namanya commissioningnya bila dilakukan adalah bagaimana cara dia mengetes ya peralatan yang tadinya mungkin dikerjakan oleh beberapa subkontraktor yang berbeda, kemudian ketika dijadikan satu di assembly harus luarannya seperti harapan yang diinginkan oleh owner, ya kan? Kira-kira seperti itu, saya kira tidak akan ada masalah karena kalau memang itu dikehendaki oleh owner untuk di testing dan commissioningkan oleh kontraktor EPC, saya pikir di dalam kontraknya pasti sudah tertera dan itu sudah istilahnya sudah dipikirkan oleh owner bahwa kalau yang ngetes untuk kontraktor EPC ya pasti ada resiko sendiri, mungkin enggak objektif atau sebagaimana ya, tapi itu sudah pasti sudah dipikirkan baik buruknya oleh owner. Saya pikir seperti itu sih Pak. Nah, mungkin kalau Pak Andre ada yang mau ditambahkan ya, jadi tadi saya juga dari penjelasannya Pak Andre menarik sekali juga tentang resiko EPC juga tentang kurs, yaitu dulu juga saya pernah mengalami, artinya waktu dalam proyek di kontraktor jalan itu namanya kontraktor jalan itu kan material utamanya itu aspal ya, ketika dolarnya naik harga aspal akan ikut melambung. Padahal kita sudah terikat kontrak dengan lump sum atau fixed price gitu kan. Nah, tapi bagaimanapun kita harus menyelesaikan proyek itu dengan harga yang segitu. Itu terasa sekali, Pak. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Andre, kalau kita misalnya masih barangnya impor itu susah mengendalikan. Ya. Jadi ya kurang lebih sama juga untuk kebijakan pemerintah juga sama. Nanti kalau misalnya gubernurnya ganti atau misalnya namanya pimpinannya ganti, kebijakannya juga bisa berganti. Itu sesuatu hal yang bisa susah diprediksi. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang lainnya mungkin Pak Andre bisa lebih menjelaskan daripada saya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Suryo. Oke, terima kasih Bu Anggi atas jawabannya. Nah, mungkin waktu saya serahkan ke Pak Andri sebentar aja. Jangan lama-lama karena waktunya sudah mepet. Terima kasih. Iya Pak, saya nanggepin yang tadi pertanyaannya Bu Suryo, Pak Suryo dulu ya, nanti yang Bu Anggi saya cuma menambahkan aja. Jadi memang ke depan ini kalau saya lihat, kebetulan saya di marketing juga, market EPC sekarang itu memang sulit sekarang, karena udah hitohnya, kalau orang NU bilang tuh hitohnya udah berubah. Jadi sekarang EPC ini udah price base, jadi udah nggak mempertimbangkan yang pokoknya murah. Nah ini yang jadi problem yang dimana EPC yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada faktor resiko yang seharusnya dibayar sama owner itu dilemparkan ke kontraktor, yang itu menjadi risiko. Nah, risiko ini kan termasuk yang tadi sudah saya jabarkan. Jadi kalau tender EPC tidak bisa berdasarkan price base. Itu sekarang ini pemain EPC banyak Pak sekarang. Kalau dulu nggak banyak, dulu ada Regin dan ada Krakatau Engineering, ada Tipatra, ada Tipatra. Sekarang banyak, Wika juga udah mulai terjun ke EPC, kemudian PP juga udah terjun ke EPC, sehingga persaingannya memang sekarang lebih ketat. Jadi kalau ke depan ini ya kita serahkan ke kebijakan manajemen. Kadang ada pernah saya ngikut tender selisih dari yang terendah, nilai terendah dengan nomor 2 itu 500 miliar. Wah, menurut saya udah nggak make sense itu. Memang kalau bicara EPC ini seperti seni ya, jadi kayak art. Jadi kalau power plant jelas, karena apa? Power plant itu
sumbernya kan cuma air. Power plant itu kan kuncinya di air sama boiler. Kemudian nilai jualnya juga ada. Jadi investasinya berdasarkan megawatt itu bisa dihitung. Nah, kalau yang susah nih yang smelter. Jadi dia nggak bisa ada angkanya sangat fluktuatif sekali karena tergantung dari kayak tembaga, smelter tembaga sangat dari pasar LME. Kemudian kalau kita smelting baja juga tergantung dari LME, harganya sangat fluktuatif. Nah, begitu fluktuatif ini nggak ada batasan unit price per berapa ton per year, itu nggak bisa diukur. Nah, itu tergantung kita berapa, tentunya tidak terus konyol ya, memasukkan faktor risiko besar sekali ya nggak visible. Itu dari saya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Suryo tadi, untuk fresh graduate. Nah, ini buat teman-teman yang masih fresh graduate ya. Pertama, ini pengalaman saya dulu. Saya kerja di Krakatau Engineering dari tahun 2007. Sebelumnya saya di Surveyor Indonesia itu asesor TKDNI LNG Tangguh. Sebelumnya saya di 2006 itu di Buana Arsikon sebagai drafter. Jadi, nah ini untuk teman-teman engineering, begitu lulus itu jangan pernah minder. Saya S1 masa drafter. Nah, justru menjadi drafter itu Anda akan paham, oh pipa di sini, oh ini di sini. Saya memang nggak lama di drafter, jadi waktu 6 bulan, habis itu saya pindah menjadi quantity surveyor di Surveyor Indonesia. Di situ saya 8 bulan mengakses TKDNI project LNG Tangguh Babu. Kemudian 2007 saya masuk di Krakatau Engineering, juga menjadi quantity surveyor. Sampai mostly selama saya berkarya di Krakatau Engineering itu sebagai project control manager. Jadi saya kayak konsultannya PM. Jadi memberikan masukan, ini harus gimana. Oh gini, ini delay Pak, recovery plan-nya seperti apa. Nah, recovery plan-nya ini akan menghabiskan extra cost berapa. Tapi ada penghematan kalau kita biarkan sekian. Nah, itu memang harus, kalau dari teman buat participate harus mau capek memang. Jadi saya tuh di Krakatau Engineering ini kebetulan senior saya itu tidak pelit ilmu, jadi mereka sharing knowledge seperti saya yang saya sharing sekarang ini ya. Ini salah satu ya saya biar kita nggak tertinggal jauh lah sama EPC asing ini, karena mereka di EPC asing itu Pak, namanya engineer itu disertifikasi dan sangat ketat. Jadi saya pernah diskusi sama engineer sipil atau project control manajernya dari Cina, mereka tuh disertifikasi dan ujian seperti kita kayak ujian nasional. Mereka harus belajar ini. Nah, saya biar teman-teman ini nggak lag, harus tahu nih EPC itu seperti apa. Jadi nggak kaget. Nah, rata-rata di kantor kami ini yang fresh graduate memang agak kaget. Nah, ini perlu juga Anda perlu belajar. Jadi mau menerima masukan meskipun yang ini lebih mudah ya. Ini kebetulan saya termasuk muda, bahwa saya banyak yang tua-tua, kadang ya itu keinginan belajarnya. Kalau saya masih mau, saya sipil, saya teknik sipil dari UNS. Saya belajar piping, drafter, electrical, kemudian proses dari ini. Saya cuma tahu kulitnya aja, tapi itu penting. Karena saya project control manager harus tahu, oh ini sukanya gimana, sukanya. Nah, kalau kita nggak paham piping, nggak mau belajar piping, nah, seperti apa? Nah, belajar ini ada dua, memang ada dari otodidak, ada dari masukan dari expert, kalau nggak otodidak. Nah, via YouTube, saya belajar Primavera itu di YouTube, itu ada, kalau nggak salah nanti saya share lah, itu ada dari Arab, orang Arab, dia karyawan Aramco, tapi Primaveranya luar biasa. Nah, saya cuma belajar dari posting-posting dia aja, oh ini seperti ini. Memang dia pakai bahasa Arab. Saya tahu bahasa Arab dikit lah. Jadi saya paham, oh ini begini. Nah, harus mau itu. Untuk fresh graduate kuncinya itu mau belajar.
Nah, belajar ini harus menurunkan ego. Jadi ketika kita belajar kalau menempatkan ini setara, ya susah. Jadi harus tetap, wah aku nggak ngerti mas, piye mas ini. Kita pura-pura low profile aja, pasti mereka akan mengeluarin semua ilmunya. Nah, begitu pula saya belajar sama EPC, salah satu senior engineer dari Cina, dari Jerman, dari New Zealand, salah satunya itu konsep ducting seperti apa ini. Udah harus mau mulai open minded lah. Jadi jangan kalau mau berkembang jangan selalu kita nih lebih pintar dari ini, jangan. Saya sama dengan ABB belajar mengenai electrical, instrumentasi, kemudian I/O, kemudian JCS, itu juga saya merasa saya nggak ngerti ini tuh. Coba jelasin sih saya dari teknik sipil. Nah, begitu dijelasin, saya dapat ilmunya. Nah, begitu saya diskusi dengan teman-teman engineer elektrikal instrumentasi, saya bisa diskusi dua arah. Mungkin itu Pak Suryo pembekalan buat teman-teman mahasiswa. Ya, saya berharap engineer Indonesia nggak kalah lah sama engineer dari luar negeri. Gitu Pak. Terima kasih Bu Putri, Pak Andre atas share pengalaman. Menurut saya kelihatannya Pak Andre ini orang Jawa gitu. Strateginya nyelondoh ini. Iya, orang Jawa, benar. Itu salah satu titik positif kelebihannya orang Jawa. Jadi peger menyelondoh. Tapi kalau ya ini mungkin ada teman-teman dari ini. Memang kalau orang Jawa lebih enak menyelondoh gini. Ya. Itu menurut saya yang kadang di kuliah tidak dipelajari Pak, tapi di lapangan mungkin perlu. Betul Pak Suryo. Tapi gini Pak Andre, ini saya senang mau ngobrol, cuma ya waktu Pak. Waktu kita harus kita bagi. Ya. Kemudian mungkin rekan-rekan kita bisa mengaktifkan kameranya. Nanti akan saya ambil screenshot-nya sebelum dilakukan acara penutupan. Ya, oke, sambil menunggu Pak Andre, Bu Putri, ini teman-teman mulai pada muncul. Nanti saya screenshot. Setelah itu nanti acara kita tutup. Oke. Satu, sudah lengkap, Pak. Bentar. Oke, sebentar. Oke. Oke, pengambilan gambar sudah dilakukan. Terus terang saya ucapkan terima kasih pertama pada Bu Putri yang sudah memberikan materi tentang EPC. Dasarnya, basic, menurut saya itu malah penting. Kemudian juga Pak Andre yang sudah memberikan contoh aplikasi di lapangan. Ini juga penting sekali karena ada koneksi antara teori dengan aplikasi, satu hal yang sangat bagus. Nah, saya berharap mungkin semoga Pak Koko ke depan bisa memfasilitasi lagi, karena ternyata menarik juga. Jadi ada sesuatu yang harus kita pelajari lebih detail supaya benang merah tentang manajemen konstruksi bisa menjadi lebih jelas. Ya. Karena terus terang bagi mahasiswa kadang
pahamnya itu hanya dasar-dasar, sementara ketika melihat pembangunan pembangkit listrik mungkin tidak tahu ini caranya gimana, atau jadi. Oke, terima kasih semua peserta yang sudah ikut berpartisipasi. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirnya saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.